Halo semuanya, sudah pada tahu belum bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan? Atau adakah yang pernah merasa bingung saat menulis surat lamaran pekerjaan? Nah, jika ada, tenang. Di video ini, kita akan pecahkan semua kebingungan itu dan belajar cara membuat surat lamaran pekerjaan. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait cara membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus mengetahui apa sih definisi dari surat lamaran pekerjaan itu. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Surat ini bertujuan untuk memperkenalkan diri dan kualifikasi pelamar kepada perusahaan. Adapun beberapa hal penting dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baku, sopan, dan profesional. Yang kedua, mencantumkan informasi penting seperti identitas diri, pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang ketiga adalah menyusun surat dengan sistematika yang jelas dan mudah dibaca. Dan yang keempat adalah membuat surat yang menarik perhatian dan meyakinkan perusahaan bahwa pelamar adalah kandidat yang tepat. Selanjutnya adalah unsur-unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang baku dan benar. Yang kedua, kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, penggunaan kata yang sopan. Yang keempat, penyampaian maksud surat yang jelas. Dan yang kelima adalah paragraf penutup yang sopan. Selain hal-hal penting dan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, terdapat juga isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah kepala surat atau head. Kepala surat ini berisi tempat dan tanggal surat. Yang kedua, lampiran dan perihal surat. Dan yang ketiga adalah alamat surat. Yang kedua ada salam pembuka. Yang ketiga, alinea pembuka. Alinea pembuka ini berisi pendahuluan dan ringkasan kualifikasi. Yang keempat, ada isi surat. Isi surat ini berisi identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan alasan melamar. Dan yang keenam ada alinea penutup. Alinea penutup ini berisi ucapan terima kasih dan permintaan. Yang ketujuh ada salam penutup. Yang kedelapan ada tanda tangan dan nama terang. Nah, berarti kita udah tahu ya apa sih definisi dari surat lamaran pekerjaan, hal-hal penting, unsur-unsur kebahasaan, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu cara membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi, dalam membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus mengetahui apa saja hal-hal penting, unsur-unsur kebahasaan, isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang sudah kita pelajari. Lalu, melampirkannya dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, selain itu, ada beberapa cara lagi dalam membuat surat lamaran pekerjaan agar efektif, yaitu dimulai dengan riset mendalam tentang perusahaan yang kita tuju dan bisa menyesuaikan isi surat dengan kebutuhan mereka. Terus kita harus fokus pada bagaimana keahlian dan pengalaman kita dalam memberikan solusi bagi perusahaan tersebut. Jadi bukan hanya menceritakan diri sendiri. Lalu harus menunjukkan pencapaian konkret dengan data atau angka untuk mengukur dampak kita. Nah, bisa dilihat ya pada contoh surat berikut. Oke, karena sudah belajar banyak tentang cara membuat surat lamaran pekerjaan, sekarang adalah waktunya untuk mengerjakan kuis. Semangat, semoga berhasil ya. Jadi gimana nih? Setelah mengikuti pembelajaran tadi, apakah masih ada yang bingung cara membuat surat lamaran pekerjaan? Atau apakah masih ada yang belum paham? Semoga sudah dipahami ya. Kalau belum paham, jangan lupa tonton ulang video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!